Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat datang di mata kuliah kimia industri. Saat ini kita sudah kedatangan praktisi ya, jadi praktisinya sudah masuk ke kelas duluan nih ya sebelum tadi mahasiswa masuk. Selamat datang Pak Imron Sahali di kelas kimia industri. Saya perkenalkan dulu ini untuk mahasiswa yang mengikuti kuliah ini semuanya semester 5 ya, angkatan 2020 yang juga apa namanya, angkatan pandemi ya, karena baru semester ini juga kuliah secara luring, tapi untuk mata kuliah pilihan memang diselenggarakan secara daring gitu ya. Ini kelas istimewa karena satu-satunya kelas di prodi kimia yang kedatangan praktisi dan praktisi turut mengajar sebanyak 4 kali pertemuan gitu ya. Sebetulnya Pak Imron Sahali ini dulu pernah menyampaikan presentasi juga ya di prodi kimia, hanya saat itu mungkin angkatan yang mendapatkan presentasi dari beliau itu adalah angkatan 2018 ke atas gitu ya. Jadi mungkin ini angkatan baru juga, tapi saya kira eh, ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Imron itu masih relevan ya, sangat relevan dengan bidang kita gitu, bidang kimia. Tanpa panjang lebar, langsung saja Pak Imron untuk memberikan presentasinya atau perkenalannya dulu, silakan. Ya, terima kasih Bu Vera. Cek sound dulu apakah suara saya jelas? Adik-adik mahasiswa dan jelas ya? Jelas Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam adik-adik mahasiswa semua atau teman-teman mahasiswa ya. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa hadir di antara teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa ini dari Universitas Negeri Jakarta ya, untuk jurusan Prodi Kimia. Ini semester 5, berarti sudah mau skripsi ya, Bu Vera ya? Bentar lagi ya? Belum. Mereka Belum, ya? masuk skripsi itu mulai semester 7-8. Semester 7 atau 8, berarti masih 1 semester lagi ya gitu ya. Nah, Ya. terus mudah-mudahan nanti di sini sih nanti kita akan banyak diskusi dan sharing ya, dan sama-sama belajar terkait dengan apa itu penerapan ilmu kimia di industri dan juga industri kimia itu seperti apa, dan juga nanti mungkin kita bisa diskusi juga peran dari lulusan kimia ya di industri seperti apa. Jadi nanti kita banyak learn and share ya, atau belajar dan berbagi juga sama-sama. Kebetulan saya sendiri karena saya lahir lebih dulu, jadi saya lebih dulu punya pengalaman dibanding teman-teman mahasiswa semua. Jadi nanti saya akan banyak share juga terkait pengalaman saya ini. Mohon izin saya share screen ya, sekalian perkenalan juga. Ini pertemuan pertama, jadi mungkin kita banyak ngobrol dulu seperti apa nanti output atau keinginan dari adik-adik atau teman-teman mahasiswa semua yang ingin digali dari saya sebagai praktisi ya, praktisi yang selama ini berkecimpung di industri. Kebetulan industri saya itu sekarang ini di industri semen. Seperti di background saya itu ada Solusi Bangun Indonesia, itu tempat saya sekarang bekerja, itu industri semen. Jadi nanti kita banyak diskusi apa saja sih yang dilakukan dari para praktisi kimia ini di industri semen. Dan juga nanti mudah-mudahan juga untuk pertemuan pertama mungkin belum ada tugas dulu ya Bu Vera, nanti tugasnya nanti pertemuan kedua deh, atau nanti dalam 4 pertemuan ini saya ingin 1 tugas saja, esai, tapi outputnya berupa ini apa namanya, kalau dari pengalaman saya sendiri ini sekilas saja bahwa saya dari lulusan saya S1 kimia itu dari mulai saya di lab, kemudian
pertama kali saya dulu jual peralatan kimia, kemudian saya di lab, kemudian saya menggunakan hasil analisa dari lab tersebut, dan nanti kita bisa sama-sama sharing tantangan dari teman-teman dari jurusan kimia jika bekerja di industri yang posisinya misalkan di lab. Nanti seperti apa tantangan yang akan dihadapi di industri. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Saya show dulu ya. Nah, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Iya, Di sudah, hari Pak. ini 16 September, perkenalan dulu, ini profil saya. Nama saya Imron Sahali Ahmad. Saya dulu S1-nya bareng dengan Bu Vera ini, satu kelas ya kami. Kemudian Bu Vera memilih untuk jalur di pendidikan ya waktu itu, atau sebelumnya mungkin pernah di industri juga terus ke jalur pendidikan ya. Nah, kalau saya sendiri, ya, saya sendiri memilih jalur untuk di industri sejak awal memang. Jadi kalau saya sekarang sebagai Corporate Environment Specialist di PT Solusi Bangun Indonesia, ini adalah industri semen. Jadi background pendidikan saya, terakhir kemarin saya lulus di S2 untuk program studinya adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di IPB Bogor. Kebetulan saya juga tinggal di Bogor. S1-nya di kimia murni MIPA di ITB bareng dengan Bu Vera ya. Kemudian untuk pengalaman sendiri saat ini saya di PT Solusi Bangun Indonesia. Ini sudah cukup lama, saya 2006 di sini di Bogor sini. Jadi cukup betah juga. Posisinya terakhir sekarang ini masih di Corporate Environment Specialist. Jadi di sini saya banyak berkecimpung di dunia lingkungan. Sebelumnya itu saya pertama kali di-hire oleh Solusi Bangun Indonesia atau Holcim ya dulu namanya Holcim, mungkin masih ada yang belum familiar dengan Solusi Bangun Indonesia ini, Holcim. Itu sebagai ini AFR atau Alternative Fuel Raw Material Lab Specialist. Jadi di situ saya memang di-hire untuk membangun satu lab alternatif bahan baku dan bahan bakar yang bisa digunakan di industri semen. Jadi seperti itu untuk pertama kali di-hire di Holcim. Sebelumnya saya bekerja di PT Inco Indonesia, International Nickel ya, Indonesia, atau sekarang namanya Vale, sudah berubah juga. Vale itu sekitar tahun 2000. Saya di sana 5 tahun, jadi dari mulai engineer sampai ke lab supervisor di Inco, 2000 sampai 2005. Nah, sebelumnya lagi saya adalah sales engineer di PT Berka. Ini yang menjual alat-alat laboratorium. Jadi seperti tadi saya gambarkan di awal, saya lulus S1 kimia itu jualan alat lab, di mana kita tahu bahwa mohon maaf mungkin saya dulu pengalaman waktu kuliah itu sangat jarang memegang alat lab. Mudah-mudahan di UNJ teman-teman mahasiswa sering pegang alat lab ya, Bu Vera ya, karena itu sangat penting nanti untuk pengalaman di industri. Karena saya sendiri waktu membangun lab ini, lab AFR ini, saya dari nol, jadi bangunannya sudah ada, tapi alatnya belum ada. Alat-alatnya belum ada. Saya hanya diberi tugas, tolong dibangunkan lab untuk alternatif bahan baku dan bahan bakar yang bisa digunakan di industri semen. Seperti itu. Jadi silahkan alatnya butuhnya apa, kemudian orangnya berapa, metodenya seperti apa, itu dibangun gitu. Itulah saya akhirnya di waktu itu dibajak ya dari Inco itu, karena saya waktu itu nggak ngelamar sih sebenarnya ke Holcim itu, tapi dari headhunter ya. Saya juga udah ingin pindah dari Sulawesi, jadi saya terima tawaran untuk di Holcim. Jadi Inco ini, Vale ini di posisinya di Sorowako namanya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, Sorowako itu di Sulawesi Selatan. Jadi kalau darat itu 12 jam dari Makassar, jadi cukup terpencil di site.
Nah, kemudian pindah ke solusi bangun Holcim dulu namanya itu untuk membangun lab ini, lab alternatif bahan bakar dan bahan baku. Nah, di waktu membangun lab ini, saya meng-hire beberapa tim untuk menjadi tim, beberapa lulusan dari kimia, analis kimia, bahkan ada S2 kimia juga melamar waktu itu. Cuman karena kebutuhan untuk di analis lab ya, jadi saya lebih memilih yang sudah pengalaman. Jadi itulah tadi saya ceritakan bahwa untuk mudah-mudahan ada program seperti magang ya, magang di adik-adik mahasiswa itu sangat berguna. Jadi teman-teman mahasiswa ini bisa tahu seperti apa sih di dunia kerja itu. Karena biasanya justru kalau dari magang itu biasanya awal-awal masuk, adik-adik ini teman-teman mahasiswa ini kalau awal masuk karena biasa dengan buku ya, textbook itu akhirnya idealisme sangat tinggi. Jadi misalkan masuk ke industri magang di semen, biasanya saya sangat senang kalau ada yang magang seperti itu karena kita bisa memberikan tugas untuk bahkan sangat membantu kami untuk pekerjaan kami itu. Nah, kemudian saat awal sekali biasanya akan cukup percaya diri bahwa seperti yang dia lihat di internet atau di buku seperti itu kondisinya. Padahal nanti begitu berhadapan dengan problematika atau permasalahan di dunia di tempat kerja itu banyak yang berbeda. Itulah idealisme itu yang kadang akhirnya dihadapi dengan kenyataan, baru setelah pengalaman itu yang sangat diperlukan. Sehingga nanti begitu selesai, biasanya banyak dari kami itu yang selesai magang, itu pas kami butuh itu dikontak untuk bisa nggak kita ada lowongan nih, bisa nggak, mau nggak masuk gitu, seperti itu. Karena tadi sudah dari awal sudah pengalaman ya dan sudah kenal medannya, jadi kita lebih cepat. Karena kami terus terang kadang kalau seperti saya tadi ditugasi membangun lab itu, kita butuh waktu cepat juga untuk bisa menjalankan lab tersebut gitu loh. Jadi salah satu yang paling kadang dihadapi teman-teman yang lulus itu tadi pengalaman. Karena terus terang kami di industri itu butuh yang cepat dan pengalaman, sementara yang dari kampus juga kan namanya baru lulus pasti belum pengalaman, seperti saya dulu juga pas lulus kuliah juga pasti belum pengalaman lah. Nah, makanya program magang itu saya sangat mendukung itu, program magang atau praktisi mengajar seperti ini supaya ada gambaran gitu bahwa di industri itu seperti itu ya. Jadi saya berawal dari jualan alat itu lebih banyak ke dari brosur ya, karena kita bermodal brosur. Sementara yang kita hadapi adalah praktisi. Misalkan kita jual alat itu, kalau di lab itu ada alat spektro UV gitu ya. Itu saya dulu jualan seperti itu, pegang alat atau menggunakannya aja masih sangat jarang, sehingga begitu si calon pembeli itu mau menanyakan banyak hal teknisnya, itu hanya bermodalkan dari brosur gitu. Itulah makanya praktikum itu sangat-sangat penting. Makanya kalau di lab itu yang saat praktikum itu sangat-sangat penting untuk pengalaman di peralatan labnya, seperti itu ya. Nah, kemudian terkait setelah menjual alat itu, saya menjadi pengguna alat. Disitulah saya begitu mau beli alat itu saya pasti akan cek betul itu alat yang saya butuhkan seperti apa. Misalnya tadi kalau di Holcim saya diminta untuk membangun lab bahan baku alternatif ini. Ya saya akan mencari alat-alat yang memang dibutuhkan, apalagi di swasta itu kan untuk permintaan alat itu sangat-sangat ketat ya. Jadi pengajuannya setahun sebelumnya, kemudian saat sudah dibeli, kalau sampai alat itu tidak digunakan, itu kita akan ditanya gitu loh. Nah, bisa kita beli alat, kemudian alatnya nganggur, itu pasti akan kena sanksi juga kitanya gitu loh. Nah, makanya begitu jadi pengguna ini dulu di Inco itu juga, itu akhirnya saya bisa tahu, oh nggak bisa kita hanya bermodal baca brosur atau bisa menjelaskan alat dengan clear dan dengan sesuai dengan keinginan dari customer itu. Nah, itulah makanya pengalaman dari berjualan alat itu kemudian menjadi pengguna alat itu sangat berguna. Nah, kemudian setelah saya di lab itu kan di industri itu menghasilkan angka, hasil analisa. Nah, itu hasil analisanya sekarang saya di posisi saya di corporate environment ini di bidang lingkungan, saya menggunakan hasil analisa lab itu untuk dianalisa kaitannya dengan lingkungan. Misalkan tentang emisi udara. Itu
nanti ada diambil sampel di emisi itu, kemudian di apa namanya, dianalisa di lab. Nah, pada saat saya misalkan kayak pernah itu terkait sama merkuri, kasus itu merkuri di emisi merkuri. Kita tahu merkuri kan volatile ya, sangat volatile gitu. Kemudian ada salah satu lab itu menggunakan metodenya ada pemanasan di awal gitu. Dari situ kan kita sebagai orang yang kimia kan bisa paham loh, kok ini ada preparasi untuk menganalisa si merkuri kok ada pemanasan, ini merkuri udah lepas duluan, pantas nah hasilnya itu tidak terdeteksi semua banyak gitu. Dan dari situlah makanya tadi dari saya menjual alat, kemudian menggunakan alat itu untuk menganalisa satu bahan. Nah, kemudian sekarang saya menggunakan hasil analisa itu untuk dilakukan analisa terkait dengan dampak-dampak lingkungan. Jadi seperti itu. Sekarang ini saya sendiri pengalamannya seperti itu. Nah, Mungkin sambil tanya dulu kali ya. boleh sambil diskusi kita. Ya, waktu habis lulus itu kan ya kita tahu lah waktu kita 90-an gitu kan kita nggak banyak megang alat instrumen ya. Terus tiba-tiba berkarir di PT BRK. Perlu diketahui PT BRK ini salah satu distributor alat instrumen yang cukup besar ya di Indonesia. Itu gimana tuh? Beradaptasi ya. Maksudnya kan itu kita menjual alat instrumen, tapi di saat yang sama juga pengalaman kita waktu kuliah kurang begitu banyak gitu megang alat instrumen yang advance. Nah, waktu dulu adaptasinya kayak gimana? Ya itu akhirnya saya waktu itu lebih banyak jalan dengan engineer atau teknisi yang memperbaiki alat. Karena saya kan harus tahu sales itu ibaratnya yang tools kita hanya brosur atau pas pameran itu ada alatnya dipajang. Tapi sementara untuk mengoperasikan alat itu sales sendiri saya bisa dicoba deh. Itu nggak semua sales itu bisa melakukan. Itu berdasarkan pengalaman saya ya waktu itu. Nah, akhirnya saya banyak kalau misalkan saya ada waktu yang luang tidak ke customer, saya itu jalan untuk nemuin customer itu dengan cara ikut ke engineer yang akan memperbaiki alat. Karena kan kita tahu ya kalau kita masuk sebagai sales itu ke industri pasti akan saya nggak butuh mau beli alat gitu, jadi nggak mau ditemuin lah. Nah kalau si engineer yang maintenance atau perbaikan alat itu pasti ditunggu-tunggu sama perusahaan-perusahaan itu. Jadi masuknya lewat situ. Jadi saya menyamar seperti engineer gitu, ikut, kemudian sambil belajar melihat gini cara sampai dibongkar alatnya, dipasang, kemudian menggunakan alat tersebut. Nah, cuman kalau di ini ya, maksudnya di yang industri ini kan BRK ini trading ya, perusahaan dagang ya. Jadi kalau di situ kan ada divisi sales sama divisi yang untuk engineer untuk perbaikan maintenance. Itu background-nya mereka biasanya elektro. Nah, elektro ini di kimianya mereka aplikasinya yang tidak paham. Mereka bisa memperbaiki alat, menjalankan alat, tapi begitu metode ini untuk menganalisa ini persiapan preparasinya harus seperti ini, nah mereka nggak di situ. Gitu. Kalau kita kimia menjalankannya tadi karena kadang kalau di kuliah misalkan di bangku di kampus itu tidak banyak menggunakan, akhirnya tidak bisa mengoperasikan. Membongkarnya juga seperti apa? Misalkan kayak GC ganti kolom seperti apa, kemudian misalkan kayak di ICP mengganti torch-nya seperti apa. Itu nanti kalau di industri kita satu orang itu kayak di tempat saya dulu itu satu orang itu pegang semua alat. Dari mulai GC, ICP, kemudian spektro UV, kemudian boom calorimeter, ada 7 alat itu semua harus menguasai. Jadi tidak bisa kita misalkan di kuliah itu, saya orang organik, saya bisanya hanya GC aja. Nggak bisa juga. Kan seperti itu ya, biasanya kan kalau organik kan GC, kemudian kalau anorganik itu AS ya, ICP. Nah, itu harus bisa semua kalau di industri. Apalagi misalkan kecuali industrinya memang spesifik ya. Spesifik industri kayak migas itu kan dia banyak di GC alatnya. Kemudian kalau misalkan kayak di industri semen, kalau saya di industri semen, tapi saya banyak pegang alat karena lab saya ini dulu ini alternatif fuel. Jadi
tantangan di apa namanya di lab kami dulu itu, kami itu menerima sampelnya itu limbah. Jadi alternatif fuel ini bahan bakar alternatif yang berasal dari limbah industri. Jadi ada divisi khusus itu di Holcim atau Solusi Bangun ini, namanya sekarang Nata Bumi. Itu dia mencari limbah-limbah dari industri untuk bisa digunakan sebagai bahan baku alternatif. Dan sekarang sudah sangat banyak. Jadi limbah itu sekarang sudah menjadi komoditi. Jadi bisnis tersendiri ya. Nah, di situ kadang sales itu datang ke suatu industri punya limbah misalkan ya. Nah, nanti dari limbah itu diambil sampelnya, dicek di lab supaya ini limbah ini bisa digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku nggak nih di industri semen. Nah, berarti kan kita di lab itu cuman sales ini datang ke lab, kemudian bawa sampel, ini tolong dicek. Cuman begitu. Kita nanya, ini dicek apanya? Ya pokoknya dicek aja. Bisa nggak ini sebagai bahan bakar atau bahan baku? Nah, kita sebagai orang kimia harus langsung berpikir, ini apa nih yang harus saya tes ini dari material ini, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Ya itu nanti di pertemuan berikutnya saya bisa ceritakan gimana kalau dihadapi banyak kalau kita di labnya lab QC, misalkan QC-nya semen ya, itu kan material semen, pembuatan semen dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak berubah prosesnya, tahapannya. Kemudian bahan baku semen dari zaman dulu sampai sekarang ya batu kapur. Batu kapur yang dicek apa? Itu kandungan CaO-nya, ya, CaCO3-nya gitu misalkan. Menggunakan alat apa? X-ray. Itu dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak berubah seperti itu. Itu kalau labnya lab yang quality ya, quality control misalkan. Itu seperti itu. Tapi pas kita dihadapkan dengan misalkan seperti saya dulu di lab ini, kita harus punya ekstra pemikiran supaya ini limbahnya dari industri apa. Misalkan industri cat. Industri cat ini dia prosesnya seperti apa sehingga menghasilkan limbah seperti ini. Gitu loh. Jadi dari bahan baku proses itu terkait dengan kimia industri itu kita bisa tahu kan bahwa kalau bahannya seperti ini diproses kimia seperti ini, limbahnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi dari situlah nanti kita bisa, oh berarti saya harus menganalisanya pakai alat ini. Nah, itu seperti itu. Kebayang nggak, Ibu Vera dan teman-teman? Jadi itulah yang salah satu tantangan, tapi juga cukup menarik ini karena tidak membosankan. Jadi setiap hari itu tiba-tiba bisa datang sampel dari migas, bisa sampel dari pabrik sepatu, ada dari pabrik cat, pabrik mobil, macam-macam itu dari industri. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagaimana menganalisanya. Seperti itu. Jadi itulah perlunya tadi kalau kita bisa berbagai cara ya untuk bisa belajar. Nah, kalau pesan saya untuk teman-teman di kimia ini itu tadi pengetahuan instrumen itu sangat-sangat penting kalau nanti kita di industri, mau di industri farmasi, di industri makanan, karena di industri pasti pakai alat. Memang ada sih yang pakai manual, kayak dulu saya di Inco itu ada salah satu metode yang masih digunakan itu gravimetri. Jadi metode gravimetri kan tahu ya, kita timbang-timbang itu, tapi dia pakai elektrolisa ya. Jadi kan dia itu mengukur kadar nikel. Nikel kan logam. Kita bisa mengecek pakai ICP atau AS, tapi itu kalau kandungannya ppm ya. Ini kalau nikelnya itu 95%. Nggak mungkin kita pakai AS atau apalagi ICP. Karena kan itu biasanya kalau AS ICP untuk kandungan yang kecil, atau pakai X-ray. Jadi kalau yang kandungannya persen-persen itu biasanya pakai X-ray. Itu pun akurasinya masih kalah dibanding dengan metode konvensional yang gravimetri. Jadi si produknya itu dilarutkan dengan zat kimia tertentu, saya agak lupa, nanti saya coba ingatkan lagi ininya. Kemudian nanti setelah si nikel itu larut, nanti dia diberi elektrolisa ya namanya, yang dia nanti nempel, si nikelnya itu nempel di katoda anoda seperti itu. Nah, itu nanti nempel, itu yang ditimbang sebelum dan sesudah ditempelin berapa, nanti itu kandungan nikelnya berapa persen. Karena tadi akurasinya itu sampai 2-3 digit kalau itu. Si akurasi dari kandungannya. Seperti itu salah satu
dulu pengalaman waktu, jadi metode konvensional tetap ada, tapi lebih banyak kalau yang QC ya lebih banyak pakai instrumen, gitu, lebih banyak pakai instrumen. Tapi tadi apa namanya, tetap kita harus instrumen paling utama mungkin 80% lah pakai instrumen, karena kita butuh cepat ya. Di industri itu kan prosesnya 24 jam, kayak di semen 24 jam, bahkan kayak di tempat saya sekarang ini untuk QC semennya itu dia pakai robot. Jadi analisanya itu udah pakai robot. Jadi dari mulai ngambil sampelnya pakai pneumatik gitu, pakai pipa, kemudian dari preparasinya pakai robot, kemudian nanti robot itu di tempat analisa X-ray. Jadi nanti si analisnya itu tinggal ngoperasiin itu, dia memantau aja gitu. Saya yakin di industri kayak migas pun kayak yang GC-nya udah pakai seperti itu, kalau yang sudah continue ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan terkait ini. Kalau ini perkenalan dulu untuk saya sendiri sekarang, tadi yang saya lanjutkan ya. Saya di Solusi Bangun Indonesia. Ini adalah bagian dari Semen Indonesia Group. Jadi sekarang kalau dulu kami Holcim Indonesia itu swasta asing ya, jadi dari Swiss. Nah, sejak 2019 ini sahamnya yang Holcim ini Holcim itu sudah meninggalkan Asia ya untuk industri semennya ini. Salah satunya di Indonesia ini dijual ke Semen Indonesia. Jadi sekarang sudah jadi BUMN ya. Dan diubah namanya menjadi PT Solusi Bangun Indonesia. Kemudian untuk brandnya itu ini Dynamics, dulu brandnya yang ini Holcim. Sekarang Dynamics, ini brand semennya. Jadi kapasitasnya 53 juta ton semen per tahun ini untuk SI grupnya ya. Jadi sekarang udah 50% lebih itu untuk pasar di Indonesia. Market share-nya 55% ini. Kemudian juga menyediakan solusi selain pembuatan semen. Karyawannya sendiri sekarang lebih dari 8.000 ya untuk di Indonesia sendiri. Nah, kemudian untuk pabriknya kami ada di Aceh, ini ada di Loknga. Kemudian ada 4 pabrik yang kami di Loknga, di Narogong, Bogor, di Cilacap, kemudian di Tuban. Dan juga ada ready mix plant. Ready mix ini beton siap pakai yang mungkin teman-teman sekalian bisa lihat kalau ada truk mixer semen itu yang ngecor. Itu namanya ready mix, itu ada 30 plant lebih. Nah, kemudian kapasitasnya itu untuk SBI sendiri, kalau tadi kan 53 juta ton itu untuk SIG, untuk SBI sendiri sekitar 14 juta ton per tahun. Karyawannya sekitar 2.400 ya. Sekarang juga ada divisi untuk di penambangan batu split, dan ini terminal untuk ininya saja semen. Nah, ini produk-produknya untuk di kami sendiri itu Dynamics ini dan semen, kantongnya seperti ini, dan juga beton. Ini mortar untuk solusi bangun beton ini untuk beton jadi. Ini pakai truk mixer ya. Di sini juga ada produk namanya Speedgrid. Jadi misalkan kalau ada sekarang ini kan kalau jalan hampir semuanya dicor ya. Untuk satu pengecoran jalan kan itu bisa memakan waktu seminggu 2 minggu gitu ya, sehingga jalan jadi macet dan lain-lain. Nah, sebenarnya sudah ada namanya Speedgrid ini. Jadi kalau kayak dulu itu di Jakarta, kalau yang jalur-jalur padat itu dia dicor dalam waktu semalam perbaikannya. Jadi hanya malam-malam itu dikerjakan, dibongkar, kemudian dicor, besoknya sudah bisa dipakai untuk jalan. Sebenarnya ada seperti itu, tapi khusus yang digunakan khusus. Nah, kemudian ini satu divisi yang tadi saya bilang untuk pemanfaatan limbah industri dan limbah rumah tangga juga untuk bahan baku dan bahan bakar alternatif. Ini yang lab saya dibangun tadi yang awal gabung saya ini untuk mendukung dari operasional dari pemanfaatan limbah dan industri ini. Tadi saya jelaskan tadi ya, sudah gambar saya dulu di BRK Indonesia ini sekitar 1 tahun kurang dulu, saya di situ. Jadi waktu itu kan mungkin nggak tahu, mungkin kalau dari pengalaman saya biasanya kita lulus kuliah itu pokoknya harus kerja dulu lah.
gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya, pokoknya apapun harus kerja, jangan sampai nganggur dulu. Entah jadi apa, di mana apapun itu kerja. Nah, setelah kerja itu biasanya kita mulai dapat pengalaman, kita cari nih. Biasanya ada yang mencari langsung salary yang tinggi ya, gaji yang tinggi ya, melari. Kalau gaji yang tinggi sampai saat ini ya, mungkin ya tadi untuk yang pengalaman 5 tahun ke bawah itu mungkin migas ya. Paling tinggi biasanya migas, tambang, itu baru ke manufaktur seperti itu. Itu biasanya kalau mau yang cari salary itu seperti itu. Perjalanannya biasanya asal kerja dulu, cari salary itu. Nah, setelah sudah dapat yang kedua ini, biasanya nyari yang nyaman. Nah, kalau udah yang nyaman itu biasanya lebih lama lagi tuh. Jadi cari yang sampai apa? Karena biasanya kalau yang gaji yang tinggi itu di migas itu, dari pengalaman saya dulu melamar-lamar juga ya, karena saya langsung terjun ke industri, saya juga hampir terjun ke migas, tapi nggak jadi setelah saya pikir kembali. Karena tadi apa namanya, biasanya kalau yang gaji tinggi itu kompensasinya pasti tempat. Seperti saya di tambang itu, di Inco itu, dia site ya di apa namanya itu, di Sulawesi. Di sana sih semua ada, tapi ya tadi di tengah hutan gitu. Kalau migas pilihannya kayak dulu saya hampir masuk itu, sudah mau deal itu di Natuna gitu. Itu juga di Laut Natuna kan kita bisa bayang, wah jadi di tengah laut gitu. Pilihannya kadang begitu kalau mau cari yang salary tinggi tadi. Biasanya kalau masih muda dan masih ini sih, carilah pengalaman yang jauh, merantau kemana juga tidak masalah lah seperti itu. Nah, baru nanti cari yang apa namanya, biasanya yang nyaman gitu. Nyaman bisa banyak hal yang buat nyamannya, bisa tempatnya, bisa tempat kerjanya, seperti itu. Nah, ini pengalaman saya tadi yang pertama jadi sales itu di BRK. Jadi di BRK ini setahun kurang, karena memang entah saya mungkin jiwanya bukan untuk jadi sales seperti itu ya, karena tadi saya lebih suka yang langsung terjun. Jadi di sana jual alat-alat lab ya. Jadi menganalisa menganalisa dan review market ya tentang instrumen lab apa yang dibutuhkan. Kemudian customer-nya biasanya dia butuhnya alatnya apa. Nah, itu tergantung dari industrinya. Kita harus tahu industri jenisnya apa, alat apa yang dibutuhkan, nah baru nanti kita jual alatnya. Jadi dari awal jual alat, kemudian saya menjadi pengguna alat tersebut, tapi dulu waktu di Inco juga ini salah satu manfaatnya, meskipun kita apa namanya jurusan kimia ya, jurusan kimia kan biasanya langsung di lab, tapi sebaiknya ya, mudah-mudahan semua yang di industri sama, biasanya dari ini dulu, engineer dulu, dalam artian kita mengenal proses. Itu sangat penting bagi teman-teman yang di lab. Karena apa? Karena dengan mengenal proses, kita tuh saat mengeluarkan hasil analisa lab, itu juga make sense dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa didiskusikan dengan teman-teman misalkan yang dari teknik kimia atau teknik industri yang di lapangan. Jadi tidak bisa kita mentang-mentang saya di lab, saya nggak perlu kenal apa namanya di lapangan seperti apa kejadiannya, tidak bisa. Ini contohnya dulu waktu saya di Inco ini, dia adalah penambangan dan peleburan nikel. Jadi di sana prosesnya ya sangat kimia sekali, karena di sana melebur bahan mentah nikel ya, nikel ore itu dari tambang. Itu kita harus bisa diskusi dengan teman-teman dari geologi dan juga tambang, mining. Teman-teman geologi itu dia biasanya kan sebelum suatu areal ditambang itu dia akan melakukan drilling ya. Drilling itu biasanya dia satu bukit atau satu area itu dia akan sebelum ditambang itu dicek dulu kandungannya berapa banyak di situ depositnya, kemudian berapa dalam dia bisa ditambang. Misalnya dari bukit ya, itu berapa dalam dia bisa ditambang. Itu dibutuhkan sampel, makanya mereka itu mengambil sampel core drill biasanya. Nah, core drill itu biasanya dari pas awal-awal eksplorasi itu biasanya untuk radiusnya itu bisa 100 meter gitu. 100 meter baru dilubangi lagi untuk core drill ke bawah itu. Kemudian berapa meter kedalamannya itu nanti diambil sampelnya. Jadi lapisan-lapisan tanah itu nanti akan diambil setiap lapisannya.
Nah, tantangan bagi kita yang di lab, itu kalau tidak pernah ke lapangan atau tidak diskusi dengan teman-teman geologi ini, begitu kita mengeluarkan hasil analisa, itu kan kalau lapisan tanah itu tidak bisa tiba-tiba dari tanah tanah yang lapisan atas terus menjadi batuan, atau dari struktur tanah itu pasti akan berlapis-lapisnya itu berurutan. Nah, tantangannya kalau mereka teman-teman di geologi ini sudah mau ditambang, mereka itu akan semakin dekat jarak pengeboran tadi untuk dijadikan sampel. Jadi sampelnya akan semakin banyak. Pengalaman saya sendiri dulu waktu di Inco ini, kalau sedang eksplorasi sudah mau ditambang, dieksploitasi, itu bisa ratusan sampel per hari. Dampaknya apa kalau ratusan sampel per hari? Ini adalah adanya sampel tertukar. Nah, itu satu tantangan. Jadi sebagai gambaran awal juga bahwa kalau kalau di analisa lab, hal pertama yang paling menjadi perhatian bagi teman-teman semua adalah sampling, pengambilan sampel. Apalagi di industri, sampel yang dianalisa misalkan kayak di ICP itu berapa miligram. Nah, berapa miligram itu mewakili berapa ton. Bisa nggak dibayangkan itu bahwa sekian miligram yang dicek di ICP itu bisa mewakili sekian ton yang ada di lapangan. Nah, itu yang tantangan pertama. Jadi kesalahan paling besar untuk hasil analisa lab itu adalah dari sampling atau pengambilan sampelnya. Setelah yang jadi sampelnya representatif, nah kemudian tadi kalau sampelnya sudah representatif, kalau jumlahnya banyak, itu risiko tertukar sangat besar. Apalagi misalkan kita di lab itu pekerjaannya banyak. Nah, itu makanya kadang kalau di lab yang sudah komersial, apalagi yang lab komersial aja kayak di Skovindo atau apa, itu kan bisa jadi sampel tertukar gitu, seperti itu ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Makanya sampel itu sangat penting. Nah, ini gunanya dulu kalau kita masuk suatu industri, nomor pertama ya, meskipun kita lab itu, kita harus paham proses apa yang ada di situ. Ini biasanya di engineer ini, dia mengetahui prosesnya, kemudian baru kita belajar di labnya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi waktu itu saya jadi rotational engineer, kemudian di asisten chemist ini masih karena masih baru ya, jadi kita mengenal alatnya dulu seperti apa, kemudian sampling tadi. Bahkan kalau dulu jadi rotational engineer ini, kita mengikuti dari, kalau dulu ditambang ya, dari menambang bahan baku sampai ke prosesnya, sampai menjadi produk. Kita mengikuti semua itu prosesnya, sehingga bahkan kita juga tahu, oh ternyata yang diambil sampelnya orang lab seperti ini, kemudian nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita orang lab tapi yang sedang di lapangan. Jadi dari situ hasilnya supaya nanti hasilnya bisa mewakili seperti itu. Jadi dari rotational engineer kemudian jadi asisten chemist, kemudian setelah memahami jadi lab supervisor ya. Karena di sini akan banyak kita pegang tim. Kemudian waktu itu jadi chemist gitu. Setelah itu jadi chemist ya, ini untuk teman-teman di lulusan kimia ini biasanya banyak menjadi chemist. Chemist ini beda dengan yang analis itu ya biasanya, karena biasanya kita kalau tugas di chemist ini adalah mendevelop. Jadi misalkan kayak tadi di Holcim itu di SBY ini, saya dulu di lab itu mendesain butuhnya alat apa. Setelah alat itu kita beli, kemudian kita cari metodenya untuk menganalisa apa yang kita butuhkan. Setelah metodenya ada, kita bikin prosedur. Kemudian alatnya setelah di set up ya, kalibrasi dan menemukan prosedur metodenya, baru nanti kita melatih dari si analis itu untuk menggunakan alat tersebut. Nah, setelah itu kita hanya kontrol saja gitu, dan juga komunikasi dengan departemen lain. Makanya tadi perlu mengenal proses dan juga pengalaman di lapangannya seperti itu. Jadi inilah proses yang supaya bisa memahami ya. Ini yang tadi proses nikel itu dari mulai land clearing, stripping atau tanah atasnya ya dibuang, kemudian dimulai ditambang, proses penambangan,
kemudian masuk ke proses di di pabriknya, kemudian dilebur, kemudian menjadi produknya adalah nikel. Saat ini nikel ini sudah semakin dibutuhkan dan booming. Kira-kira tahu kenapa nikel ini sekarang mulai booming lagi? Manfaat nikel salah satunya apa? Paling utama ini dibutuhkan. Ada yang tahu nggak kira-kira? Baterai, Pak. Nah, baterai. Jadi saya juga baru baca-baca sekarang pemerintah sangat menggalakkan mobil listrik ya misalkan. Apalagi sekarang alat-alat komunikasi, alat-alat teknologi semua baterai, dan nikel ini menjadi bahan utama dalam pembuatan baterai. Nah, ini makanya penambangannya dan semakin masif ya di sana penambangan untuk nikel, karena nikel itu sebenarnya hanya di daerah Sulawesi yang banyak gitu, dan peleburan. Jadi ini produknya seperti ini dulu. Nah, inilah tadi saya bilang sampel-sampel preparation atau penyiapan sampel dan alat-alat labnya. Jadi teman-teman di kimia jangan lupa terkait dengan penyiapan sampel ini kita harus paham kalau saya mau menganalisis X-ray itu sampel si sampelnya itu harus disiapkan seperti apa, kita harus paham. Kemudian kalau saya mau menganalisa dengan ICP, saya harus apakan sampelnya, kita harus memahami. Kalau saya mau menganalisa dengan GC, itu preparasi sampelnya seperti apa. Dan ini memegang hampir 60-70% dari kesalahan hasil analisa itu dari sini. Jadi kalau mulai dari penyiapannya aja sudah salah, itu pasti di sininya akan salah di hasilnya. Ini contoh alat X-ray ya. X-ray ini biasanya dia sampelnya dibikin berupa pellet. Pellet itu ada metodenya yang dilebur dulu. Ada juga metodenya yang hanya di-press. Press pellet sama fuse pellet namanya. Nah, nanti kalau teman-teman nanti bisa ke industri atau kunjungan ya, bisa lihat seperti ini. Ini juga dilakukan di pabrik semen, dilakukan juga. Kemudian ini adalah alat-alat yang untuk tadi mendapatkan sampel yang representatif. Itu sangat-sangat sulit. Apalagi di proses yang continuous, bukan yang sistem batch. Seperti dulu di peleburan nikel, semen itu prosesnya proses continuous. Jadi kalau teman-teman sempat ada kunjungan ke pabrik, misalnya kayak pabrik semen sekarang, itu kalau teman-teman lihat di lapangan itu sepi. Jarang ada orang, karena semua ada di control room, dan prosesnya itu continuous. Jadi tidak per batch, 24 jam, 365 hari kalau perlu. Tapi ya pasti ada perbaikan itu ya. Berartinya hanya kalau alatnya perbaikan atau alatnya bermasalah rusak. Selama itu tidak bermasalah, dia continuous jalan terus. Dan itu salah satu tantangan utama dari teman-teman nanti saat bekerja di industri adalah bagaimana mendapatkan sampel yang mewakili dari satu proses yang continuous ataupun yang batch lah ya. Sekian kapasitas, misalkan kayak sekarang itu kayak di pabrik semen ini ada 4.000 ton per day, 4.000 ton clinker per day. 4.000 ton itu dianalisa tiap berapa lama, berapa sampel yang harus saya ambil, berapa sampel yang bisa mewakili ini untuk dianalisa di X-ray. Nah, itulah yang salah satu tugas atau tanggung jawab dari teman-teman kimia ini, lulusan kimia, untuk bisa mendapatkan tadi hasil yang akurat, sehingga bisa dipakai teman-teman nanti di proses engineer. Proses engineer biasanya dari teman-teman di teknik kimia itu, mereka bisa mengambil keputusan menganalisis data yang dihasilkan teman-teman dari lab untuk bisa, oh berarti saya perlu bahan bakar sekian, bahan baku sekian. Nah, itu semua dari hasil orang lab gitu, seperti itu. Tapi ya tadi hasilnya harus misalkan teman-teman lab itu menghasilkan angkanya harus bisa dipertahankan dan harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kredibilitas atau itu ya itulah nilainya lab di situ, angkanya itu akurat gitu. Seperti itu. Itu nanti yang harus teman-teman hadapi di industri saat bekerja. Seperti itu. Nah, itu pengalaman di
info seperti itu. Ini sebagian, belum masih bahwa project nanti bisa sambil bercerita untuk di sesi berikutnya bisa lebih detail lagi terkait dengan ini. Nah, kemudian untuk ada pertanyaan nggak terkait ini? Sekalian diskusi aja ya, kalau ada yang bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mengajukan pertanyaan langsung aja. Yuk. Di kuliah malam ini nggak ngantuk kan ya? Biasa kuliah malam kayak saya dulu kemarin kuliahnya malam terus. Kalau kita dulu kuliahnya pagi ya, jam 7 tuh udah mulai ya. Ya. Nah, Ya mungkin nanti bisa di-set kalau memang pertemuan terakhir kita coba offline kalau memang memungkinkan juga boleh. boleh. Kita di kampus sudah luring juga soalnya. Ini kan, dan sekalian mungkin nanti tadi keinginan saya adalah nanti dari teman-teman itu dari tugasnya tadi bisa dipresentasikan terkait dengan tadi misalkan mau masuk ke suatu industri itu langkahnya seperti apa dan nanti apa yang perlu disiapkan gitu. Sehingga teman-teman ini siap nanti begitu masuk ke industri dan pengenal dengan industrinya, seperti itu sih mudah-mudahan. Ya, ayo silakan sesi pertanyaan dulu ya. Boleh? Atau Ya. nggak ada yang nanya nih, jangan-jangan udah paham semua berarti terkait apa? Baru kenalan aja sih, belum sampai ke yang itu ya. Ya, ini masih pendahuluan. Ayo, siapa yang mau tanya silakan. Aldi mau tanya, Aldi. Saat ini belum, Ibu. Oke, yang lain? Mungkin saya mau bertanya. Boleh. Siapa nih? Iva, Bu. Oke, Iva. Ya, jadi kan tadi maksudnya semen itu kan walaupun dia prosesnya dari dulu sampai sekarang itu tetap sama kan ya, Pak? Ya. Nah, tapi kan ada kayak seperti inovasi-inovasi gitu yang diberikan. Nah, itu berarti bagaimana sih, Pak, cara bisa mengembangkan inovasi tersebut untuk memenuhi demand di pasaran gitu? Ya, mungkin ini ya, saya cerita sedikit terkait dengan ini inovasi ini. Misal di yang pabrik semen itu, sekarang kebetulan di kami sendiri di Semen Indonesia Group ya, atau di Solusi Bangun Indonesia itu ada setiap tahun itu mengadakan lomba juara inovasi. Jadi kita masing-masing departemen dari manapun boleh membuat satu inovasi terkait dengan produk, proses, efisiensi. Nah nanti tadi inovasinya ini ada dapat hadiahnya besar. Gitu. Nah untuk terkait dengan inovasi tadi misalkan walaupun memang namanya pabrik semen dari dulu sampai sekarang itu prosesnya dibakar menghasilkan klinker, nanti digiling jadi semen. Tapi inovasinya apa? Inovasinya tadi misalkan sekarang ini semen itu kalau nanti saya sharing terkait dengan lingkungan ya, saya kaitkan tadi analisis lab-nya itu terkait dengan lingkungan, itu salah satu adalah penyumbang emisi karbon terbesar, semen. Tahu kenapa kira-kira kenapa semen emisi karbonnya paling besar? Karena ada proses pembakarannya itu ya, Pak? Pembakaran dari apa? Pembakaran dari kalsit, Pak. Batu kapur. Batu kapur, tahu kan rumus kimianya? Iya, CaO ya. CaO. Apa yo? Iya, CaO3 deh, Pak. CaCO3. Iya. CaCO3. Nah, CaCO3 kalau kita bakar, si CO3-nya kan lepas ini menjadi CO2. Nah, selama bahan baku semen itu CaCO3 dibakar, pasti akan menjadi CO2. Nah, untuk mengurangi itu, inovasinya adalah dengan mengurangi tadi bahan baku klinkernya yang dibakar ini, tapi semennya tetap banyak. Gitu. Caranya adalah dengan mengurangi, kan kalau di proses semen itu nanti di belakang ada ya, agak jelaskan agak detail itu proses semen itu. Jadi proses semen itu adalah sekalian ini ya, saya di sini kelihatan ya proses semen. Nah di sini proses semen itu dari mulai tambang, ya quarry, kemudian karena batu kapur itu keras ya. Kita tahu kan kalau ada yang pernah ke daerah Jogja yang jadi wisata itu namanya apa itu? Gunung Kapur itu kan kelihatan keras ya. Itu sebenarnya bisa jadi seperti itu karena habis ditambang itu. Cara nambangnya batu kapur ini dibor kemudian diledakkan. Dibor itu diledakkan jelas pakai bahan peledak ya. Kemudian
dihaluskan. Dihaluskan ini di crusher namanya. Dihaluskan, setelah halus diangkut ke gudang. Nah, ini di gudang ini limestone ini, batu kapur, ini dicampur dengan bahan baku lain seperti clay atau tanah liat, kemudian pasir silika, dihomogenkan, kemudian digiling menjadi setelah digiling ini dibakar. Nah, pembakaran ini namanya di sini kiln. Ini sampai hampir 2000 derajat Celcius. Nah, disinilah kalau ada batu kapur dibakar, dia menghasilkan CO2. Ini reaksi kimia banget ini di sini. Kalsinasi namanya. Ini preheater. Jadi di sini pembakaran yang bertingkat. Ini preheater sebelum dibakar. Pembakaran utamanya di sini. Jadi CaCO3 kalau dibakar ketemu O2 yang menjadi CO2 plus CaO. Nah, CaO itu adalah produk yang namanya ini klinker. Nah, jadi setelah jadi klinker ini ditambahkan bahan aditif lain seperti gypsum ya, untuk supaya tidak langsung keras. Kalau klinker dicampur air itu langsung keras menjadi semen. Nah, ini dikurangi jumlah klinkernya tadi. Itu salah satu inovasinya. Misalkan itu tahu dari mana ya tadi, meskipun jumlah klinker ini dikurangi, tapi kekuatan semennya itu tetap sama atau bahkan bisa meningkat. Nah, itulah inovasi-inovasi yang dibutuhkan di industri tadi, misalkan di industri semen. Inovasi lain, misalkan tadi menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, itu saya inovasi juga. Jadi bagaimana mengurangi penggunaan kapur ini diganti dengan bahan lain yang sebenarnya bahan itu harusnya dibuang, yang karena limbah industri, tapi bisa menghasilkan semen dengan kualitas yang sama. Nah, itu inovasi juga. Nah, itu inovasi-inovasi seperti itulah yang banyak dilakukan. Kemudian setelah menjadi semen, itu kan nanti digunakan di kita kayak bangun rumah, itu untuk tembok, untuk teras, untuk jalan. Nah, sekarang ada kayak misalkan kita tahu kalau di mall atau di mana, kalau tempat parkir itu kan pasti banyak genangan ya. Karena dia kedap air kan, tidak meresap. Nah, salah satu inovasi adalah tadi membuat bagaimana si tempat parkir misalkan yang terbuka, kemudian dicor, dia kuat, tapi beton ini bisa menyerap air, sehingga nanti airnya itu tidak menggenang dan tidak menimbulkan banjir atau genangan. Nah, itu salah satu inovasi juga. Ini seperti itu. Gimana? Cukup jelas atau tidak inovasi yang ada di pabrik semen? Contoh-contohnya. Yang sekarang paling utama tadi penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif untuk menggantikan bahan tambang ini. Karena dengan inilah kita bagi seperti saya yang orang lingkungan sekarang ini ya, tadi apa sih yang bisa menggantikan bahan baku atau bahan bakar alternatif? Kira-kira ada yang paham nggak? Dari mana kita tahu bahwa itu bisa menggantikan bahan baku, itu bisa menggantikan bahan bakar. Bahan bakar utama pabrik semen adalah batu bara. Gitu. Nah, kira-kira apa nih yang harus dicek? Tadi kan di lab tuh, lab yang dulu saya di hire untuk itu orang kimia itu. Saya harus melakukan apa ini? Membutuhkan alat apa atau menganalisis apanya supaya bisa digunakan sebagai bahan baku dan bahan bakar. Nah, itu udah langsung aplikatif itu. Itu bagi teman-teman di jurusan kimia ini terutama. Gitu. Seperti itu. Kira-kira bisa menjelaskan? Iya Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak. Ya, ini sudah langsung ke proses. Ini juga kalau semen itu juga kan industri kimia ya, karena dia salah satu industri kimia. Jadi industri kimia yang dari bahan mentah ya, di sini tambang, kemudian diproses menjadi semen, produk semen. Semen ini kemudian baru digunakan untuk menjadi beton, untuk menjadi membangun di plesteran, gitu ya, plesteran rumah, kemudian tembok, kemudian jalan, itu seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi juga untuk dulu di hire itu kalau di sarjana kimia terutama kita itu sebaiknya kalau nanti bekerja di industri kimia, di industri lah, nggak harus industri kimia, tahu kan,
itu tidak hanya menjadi kayak misalkan analis, menganalisa, tidak. Tapi bisa mendevelop satu lab, itu membangun satu lab. Apakah lab kan banyak ya, ada lab QC, ada lab R&D, ada lab lingkungan, seperti itu. Itu seperti apa yang diperlukan gitu loh. Misalkan kayak apa, sekarang lab kan harus ada ini ya, ISO 17025 ya, supaya apalagi misalkan nanti ada teman-teman yang bekerja di lab services ya, seperti Sukovindo, Intertek atau apa. Nah, itu kan mereka banyak banyak customer-nya yang berbagai industri. Nah, dari situ kan biasanya kalau pengalaman saya dulu itu kalau saya akan mengirim sampel ke lab services gitu, biasanya dia banyak divisi ya. Ada divisi yang alat-alatnya tadi yang organik, anorganik. Nah, kalau nanti di satu industri manufaktur, apalagi misalkan seperti saya dulu di lab yang mendevelop lab yang menerima limbah dari berbagai jenis. Nah, itu kan mendevelop alatnya apa aja nih yang dibutuhkan. Kemudian saya perlu tim dari spesifik ini apa saja nih. Meskipun ya semua ini harus bisa menggunakan semua alatnya gitu. Nah, kemudian metode juga itu sangat banyak ya, metode yang harus digunakan ya, harus banyak referensi juga. Saya mau menganalisa misalkan tadi kalau syarat menjadi bahan bakar itu berarti dia harus punya nilai kalor. Contohnya ya enggak. Kalau kita mau menggunakan suatu bahan itu sebagai bahan bakar, berarti kita harus tahu nilai kalorinya. Karena yang diambil dari yang diambil dari suatu bahan itu kan untuk bahan bakar kalorinya, panasnya, nilai panas. Nah, untuk bisa mengetahui nilai panas, saya harus pakai alat apa? Kalau di sini biasanya namanya bom kalorimeter, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh mudahnya seperti itu. Oh, berarti kalau ada satu material, oh ini saya bisa dipakai untuk bahan bakar nih, berarti saya cek pakai bom kalorimeter. Tapi kadang ada material yang misalkan dia eksplosif, atau material ini dari limbah apa, ternyata dia mengandung solvent. Kalau kita tiba-tiba, oh iya berarti dicek nih pakai bom kalorimeter, bahaya. Kita juga harus tahu tadi, ini material ini dari paling nggak dari maksudnya dari penampakan, dari bau atau apanya kan bisa terlihat dia kandungan awalnya seperti apa. Nah, makanya kalau di kami dulu, kalau misalkan seperti itu ada namanya tes fingerprint. Jadi satu material itu di screening dulu, dia itu kandungannya apa. Nah, pertama kali ya tadi, cari info dia sumbernya dari mana. Nah, itulah jadi tadi kalau ketemunya di lab R&D sebagai nanti masuk di lab R&D, nanti akan banyak hal-hal seperti itu. Ini ada chat ya? Chatnya apa nih? Oh, ini daftar hadir. Daftar hadir. Seperti itu. Jadi ini tadi harus mendevelop tim, mencari alat yang dibutuhkan, mendevelop sistem untuk certified, sehingga lab tersebut jalan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang sempat dilakukan. Kemudian misalkan tadi kalau labnya sudah established saya di Sukovindo, kan sudah ada database ya, sudah ada. Nggak tahu kalau di ada yang pernah lihat nggak ada database lab itu, bentuknya LIMS atau apa gitu ya, Lab Information System. Nah, kalau kayak saya dulu belum ada apa-apa, akhirnya kita bikin sendiri database-nya, karena nggak mungkin satu hasil analisa kalau lab sampelnya masih 100, 200 kan masih oke lah, maksudnya tidak terlalu banyak. Jadi pas nyari pas misalkan ada customer kita dari sales tadi kirim sampel, kemudian seminggu kemudian nanya, sampel saya yang kemarin mana ya? Hasilnya apa? Gitu. Kadang seperti itu kan kita harus cari itu datanya, di mana hasil analisnya seperti apa. Nah, kalau sampelnya sudah sampai ribuan, kemudian nanyanya baru 6 bulan kemudian ditanya lagi, nah, kalau file hasil analisanya berupa file-file terpisah yang Excel atau Word itu pasti akan sulit untuk mencarinya kan, hasil analisanya seperti apa dulu. Nah, akhirnya tadi berkreasi lagi, inovasi lagi, bikin database sendiri akhirnya. Kemudian tadi kalau dari database-nya, kemudian dari tadi yang analisa yang dilakukan seperti apa ya, kita develop. Itulah
kemis nanti di industri. Bisa berbagai macam lah dilakukan seperti itu. Jadi mengembangkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu, mau organik, mau fisik, mau anorganik, biokimia, itu semua nanti akan menghadapi seperti itu. Nah, seperti tadi, saya sudah meninggalkan lab itu cukup lama, tapi apa yang saya dapatkan dulu di kimia dan ilmu kimia saya itu masih kepakai sampai sekarang. Karena apa? Sekarang di bidang lingkungan pun, itu saya banyak berhubungan dengan lab juga. Karena apa? Tadi di AMDAL misalkan. AMDAL ini kan analisis dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu dari mana? Dari emisi udara, air, kemudian tanah. Nanti untuk mengetahui dampaknya itu, kita harus mengirim sampel-sampelnya itu kemana? Ke lab. Gitu. Kayak limbah cair, ini kandungannya apa? Limbah B3, kandungannya apa? Itu semua nanti akan dikirim ke lab. Emisinya, emisi debunya, kandungan logamnya apa? Semua dikirim ke lab. Jadi masih berhubungan. Gitu. Itulah apa namanya, masih terpakai sampai sekarang ilmunya untuk dari kimia, karena tadi kalau kita tahu bahwa ya, kimia itu kan di berbagai bidang itu sangat berhubungan dengan kimia gitu. Kalau industri kimia juga tadi dari mulai proses, kalau dulu di pabrik nikel itu peleburan juga industri kimia, sekarang di semen juga industri kimia karena dia ada proses peleburannya juga. Jadi masih sangat digunakan. Nah, ini contoh dari apa namanya, misalkan kita di industri semen ya. Ini saya dapat dari salah satu web di salah satu supplier ini. Jadi kalau industri semen itu dari mulai tadi saya bilang penambangan, kemudian di crushing, kemudian nanti digiling di sini raw mill, kemudian nanti masuk ke pembakaran. Nah, semua proses ini ada ini nih, yang kuning-kuning ini alat-alat yang digunakan untuk menganalisa dari kualitas si bahannya, seperti itu. Jadi ini ada XRF, ada XRD. Kalau di pabrik semen lebih banyak ini XRF sama XRD. Gitu. Meskipun nanti kalau sudah jadi bahan bangunan itu ada namanya kadang uji fisikanya ya, kayak kuat tekan, kehalusan semen itu. Semen juga sangat pengaruh dengan kehalusan, makanya tadi ada alat yang digunakan untuk ngecek kehalusan. Nah, ini beberapa instrumen kimia lah yang digunakan untuk menganalisa kandungan dari bahan-bahan tersebut, seperti kayak gini, batu bara juga dicek kalorinya berapa yang dihasilkan, sehingga panas yang diperlukan untuk memanaskan bahan baku ini menjadi semen ini sudah bisa jadi. Nah, inilah nanti kimia di industri seperti itu gambaran besarnya. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau seorang kemis di industri nanti itu biasanya akan seperti ini, memonitor sistem produksi yang otomatis, seperti di pabrik semen sekarang banyak menggunakan robot tadi. Jadi tidak lagi preparasi sampel itu menggunakan tangan manusia, tapi semua menggunakan robot. Kemudian dari mengevaluasi sampel sebelum dianalisa, sampelnya harus representatif, kemudian dokumen atau hasil analisa yang dihasilkan, kemudian mendevelop metode-metode baru, apalagi terkait inovasi yang baru tadi. Kemudian ya ini kalau seminar atau menjelaskan, kemudian tadi untuk kualitatif dan kuantitatif asesmennya untuk hasil-hasil yang nanti akan dihasilkan, kemudian quality dan standar. Nah, inilah nanti yang perlu disiapkan bagi teman-teman sebelum masuk ke dunia industri. Nah, inilah salah satu tantangan dari teman-teman nanti yang sekarang ini masih di bangku pendidikan, itu adalah soft skill, technical skill, dan pengetahuan. Nah, ini yang perlu sekali itu technical skill maupun soft skill ini. Ini misalkan tadi di apa namanya untuk instrumen ya. Saya sendiri terus terang dari dulu kelemahan saya itu saya kalau apa namanya untuk menyiapkan larutan standar itu saya paling dari dulu itu soft technical skill ya. Technical skill itu yang karena apa? Misalkan kita mau menggunakan alat ICP. ICP itu akurasi alat itu sangat bergantung dengan kurva standarnya kan. Nah, kalau begitu bikin kurva standarnya nggak bagus, pipetnya itu hasil harusnya linear, dia tidak linear, itu nanti hasil analisanya nggak akan akurat. Seperti itu. Jadi teman-teman walaupun nanti
fresh ya, misalkan sudah lulus nanti fresh graduate, tadi tingkatkan tadi soft skill, technical skill, dan pengetahuan tentang pengetahuan kimianya, dan juga pengetahuan tidak hanya di labnya, tapi aplikasi nanti di lapangannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Ada diskusi terkait hal ini? Kalau materi saya sih sepertinya udah sampai yang terakhir, Bu Vera. Ada yang tanya nih, Pak. Ali bisa langsung tanya aja. Boleh langsung open mic. Silakan open mic. Open Oh mic. iya Bu, Ya. apakah suara saya terdengar Bu? Ya. Ya Saya mohon stop maaf share Bu. dulu ya. Stop share dulu. Iya, mohon maaf tidak bisa on cam karena mungkin jaringan saya kurang bagus. Iya. Saya izin bertanya Pak, kira-kira jika ditarik ke zaman Bapak kuliah, kompetensi umum apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi dunia industri kimia secara umum Pak? Selain hasil kita mengikuti kuliah, praktikum, dan magang. Nah, kira-kira ada pelatihan yang perlu diikuti untuk melengkapi kualifikasi sebagai pekerja di bidang kimia. Ya. Ada atau tidak Pak secara umum? Ya. Ya, saya coba jawab ya. Kalau yang pelatihan tadi tentunya ada ya. Misalkan kayak biasanya yang tidak didapatkan di tempat kuliah. Nah, coba cari yang pertama jelas tadi apa namanya pengetahuan komputer ya. Dan perlu diketahui teman-teman semua, setiap jenis alat instrumen lab itu pasti menggunakan software tersendiri. Jangankan apa namanya beda alat ya. Misalkan kayak alat AAS lah atau ICP. Itu kan semua sekarang operate pakai komputer ya. Satu brand ICP misalkan sekarang masih ada Shimatsu ya, mungkin ya, Shimatsu lah. Alat Shimatsu ICP atau AAS Shimatsu, softwarenya begini. Nanti begitu beda brand itu pasti beda lagi. Cara apa namanya si softwarenya beda lagi. Nah, itu bisa diketahui dari tadi apa namanya misalkan ada pelatihan ya. Pelatihan di luar di apa namanya di luar dari kampus, atau yang kalau dari kampus itu tadi yang seperti yang disebutkan magang, atau yang lain juga misalkan kayak sistem manajemen lab, good laboratory practice, atau sistem manajemen atau ISO ya, ISO 17025. Itu ada nggak dapat di bangku kuliah kira-kira? Ada pelajaran nggak yang ISO tadi? Kalau untuk ISO baru yang awareness aja sih, yang K3, belum yang itu. Dan nanti misalkan kalau usahakan kalau mau magang itu kita sudah tahu industrinya, dan kemudian meskipun kita tidak punya apa namanya belum punya satu tema ya yang untuk dimagang tadi, minta assignment tugas dari pembimbing lapangannya yang aplikatif di industri tersebut gitu loh, terutama yang di bidang kimia. Kalau saya sendiri waktu pegang lab itu, kalau ada yang magang itu pasti diminta untuk pegang alat. Walaupun pertama pasti akan lihat dulu ya, lihat, kemudian nanti membantu, nanti pegang alat. Apalagi kalau magangnya bisa sampai 2-3 bulan, itu pasti sudah bisa pegang alat. Misal belum, meskipun belum semua alat ya, tapi paling enggak pasti pegang alat. Dan itulah yang pengalaman yang perlu disiapkan tadi, di samping yang dapat dari kuliah tadi. Seperti itu. Kira-kira bisa menjawab nggak? Bisa Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Gimana, ada yang lain lagi? Kira-kira sudah tergambar belum nantinya seperti apa? Dan Ya. industri kimia industri. Sebetulnya kalau untuk PKL itu sudah mulai ya, dari mulai angkatan 2016 tuh. Dan saat ini juga angkatan 2019 yang sedang PKL di beberapa industri kimia, dan ada juga yang mengikuti MPKM. Nah, kalau yang MPKM, PKL-nya itu minimal 4 sampai 6 bulan. Gitu. Saya rasa ini harus dimanfaatkan ya oleh mahasiswa, karena bisa
mendapatkan pengalaman real gitu ya, secara profesional terutama yang bidangnya berkaitan dengan kimia gitu. Jadi Oh, asal mau berkompetisi dan itu tadi ya Pak Imron ya, kalau misalnya sudah punya pengalaman magang, itu akan lebih mudah nanti masuk mencari kerja karena mungkin oh, nah sebagai user nih lulusan kimia ya, itu biasanya kan yang dicari pasti lulusan yang sudah punya pengalaman magang kan? iya. Tapi ya walaupun tadi ya kembali memang kalau namanya kerja atau ini kan tergantung apa namanya nasib masing-masing juga ya. Karena Iya. satu contoh saya sendiri yang mengalami, saya waktu mau masuk Inco itu, saya si usernya ini cari dari berbagai ada 5-6 kota itu. Nah terakhir itu tinggal 2 orang, saya dan 1 orang dipanggil ke site sana. Yang saingan saya itu dia sudah pengalaman di lab 5 tahun. Saya pengalaman jadi sales 1 tahun. Gitu. Nah, tapi di situ pun ya mungkin pas interview atau apa, si usernya ini bisa melihat saya lebih suka yang ini nih meskipun dia belum terlalu pengalaman tapi bisa dibentuk misalkan. Jadi terutama itu tadi. Jadi kalau kita masuk ke dunia hal yang baru apalagi misalkan apa namanya belum terlalu menguasai lah ya ibaratnya dengan bidang tersebut, kita harus sangat ibaratnya kalau kita mau belajar itu kosongkan dulu gelas kita lah. Meskipun kita udah sebenarnya merasa udah pahamin, tapi kosongin dulu gitu supaya dari kita tuh bisa menerima lagi. Enggak, kalau gelasnya udah penuh nggak bisa nerima lagi gitu loh. Nah, itu salah satu contoh pengalaman meskipun kadang kita juga apa namanya waktu saya interview untuk membentuk tim dulu di lab saya juga saya cari yang udah siap tapi jarang sebenarnya yang siap yang sesuai keinginan user itu jarang pasti ada hal yang harus dibentuk lah menyesuaikan gitu. Nah itulah makanya meskipun sudah pengalaman jangan terlalu pede juga bahwa bisa ini semuanya tapi belum tentu yang kemarin kita bisa itu dibutuhkan di tempat yang sekarang. Paling nggak tadi cepat belajar. Jadi cepat belajar dan mau belajar itu sangat penting. Dan ingin tahu yang besar itu sangat penting. Gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Yuk. Ya. Ada? Halo mahasiswa. Belum pada ngantuk kan? Belum jam 9 kurang. Ya. Ada berapa? 40 ya, 40 orang. Ya, 40 orang. Ini ada juga siapa? Siapa lagi yang mau tanya? Andi mau tanya, Andi Fatimah. Saat ini belum ada, Bu. Belum. Siapa lagi? Mungkin sudah jelas kali ya gambaran dari kayak nanti yang jelas tadi apa namanya ya nanti kalau sudah bekerja di lab itu terutama saya sendiri sudah pernah di lab dan sekarang jadi user bisa merasakan gimana kalau kita sudah menghasilkan angka terus kemudian angka itu tidak dianggap oleh teman kita ibaratnya maksudnya teman kerja yang perusahaan tadi yang di operation di lapangan karena merasa ini angka segini tuh aneh kalau di lapangan. Nah, itu gunanya sangat diperlukan meskipun kita di lab harus memahami kondisi di lapangan supaya nanti kita juga sebelum si customer user angka kita itu menanyakan kita sudah tahu bahwa ini pasti ditanyainnya ini nih karena hasilnya nggak sesuai di lapangan biasanya seperti ini kok angkanya sekian gitu loh. Pernah saya misalkan apa namanya tadi sales kan bawa limbah ya dari suatu perusahaan lah. Kemudian pas limbah itu sampel ya, bawa sampel kan. Biasanya sampel kan di wadah lah. Di wadah itu dia dipegang aja udah berat gitu.
berat gitu loh. Ini berat jenisnya ini pasti lebih dari besi nih, gitu loh. Sementara dia mau menganalisa kandungan logamnya, waktu itu logamnya alumina atau besi atau apalah gitu. Dan dari hasil analisa lab menunjukkan memang ini ada logam yang tinggi sampai sekian persen. Makanya secara logika ini kandungan logam tinggi, ininya berat, ini sudah cocok. Tapi sama si user tadi yang customer yang mengirim sampel menyatakan nggak mungkin ini kandungan logam ininya tinggi. Dia akhirnya nggak percaya, akhirnya dibawa ke lab luar gitu, lab lain dibandingkan. Nah kalau udah seperti itu tuh kita sebagai orang lab itu mempertaruhkan kredibilitas itu namanya. Karena tadi hasil analisa kita itu dipertanyakan, itu yang paling harus disiapkan. Jadi hasil analisa kita dipertanyakan itu yang harus disiapkan. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara logika, secara ilmiah bahwa angka yang kita keluarkan itu valid dan akurat. Seperti itu. Oke. Ada lagi mahasiswa? Silakan. Oke, sebetulnya kalau di pengalaman kita waktu S1 tahun 90-an nih mungkin anak yang ikut kuliah hari ini mungkin masih belum lahir ya. Belum. Kita kuliah tahun 94 ya, waktu itu memang juga di ITB waktu itu juga alat instrumennya nggak sebagus sekarang ya. Kalau Pak Imron kan langsung pas habis lulus itu langsung terjun ke dunia profesional gitu ya. Nah, tadi ke BRK dulu, kemudian langsung ke Inco gitu ya. Adaptasinya lumayan berat juga ya, berarti kan ibaratnya yang kita juga nggak pernah megang instrumen yang advance gitu kan. Di BRK harus adaptasi, menguasai beberapa alat, apalagi di Info langsung pegang alat gitu ya. Nah itu ada kiat-kiat atau tips nggak buat mahasiswa? Yang Kan jelas mungkin ada beberapa advance instrumen juga yang di UNJ itu nggak banyak gitu, yang mungkin mahasiswa juga belum megang alat tersebut kecuali memang yang ikut magang, karena ikut magang juga kan kompetisi ya. Nah kira-kira kiat-kiatnya seperti apa tuh? yang jelas apalagi sekarang teknologi kan sudah canggih ya. Jadi semua bisa di googling. Misalkan kalau kita mau mencari tahu lah lebih dalam, itu sekarang kan lebih mudah. Yang jelas tadi kiat-kiat, misalkan kalau kita mau magang nih sebelum kita pegang alat sama sekali, kita mau magang ke industri tadi nikel misalkan, kan kita bisa tahu lah nikel itu prosesnya seperti apa sih. Dari proses itu kita bisa tahu, oh yang dikontrol itu kualitasnya adalah ininya, logam ininya. Dari logam itu instrumen lab apa sih yang diperlukan untuk menganalisa kualitas dari produknya dia itu, seperti itu. Dari situ baru nanti kita bisa tahu, oh instrumennya X-ray misalkan. X-ray itu prinsip kerjanya seperti apa sih? Kan ada XRF, ada XRD. Kita cari tahu lagi itu XRF sama XRD itu bedanya apa ya? Paling nggak seperti itu. Nah, itu saya ingin tahu dan mau belajarnya yang paling utama. Kayak misalkan saya dulu jadi sales itu modalnya ibaratnya brosur ya, tanpa pegang alat, harus meyakinkan pembeli bahwa yang Anda butuhkan ini bisa gitu. Ibaratnya kita mau jualan mobil tapi saya nggak pernah nyupir mobil tersebut, ibaratnya gitu ya. Tapi ya tadi kalau tips saya tadi, kalau misalkan dulu di sales itu ya saya ikut jadi engineer sehingga tahu dalamnya. Kemudian kalau di Inco itu misalkan itu sebenarnya kan dia kalau kita masuk di satu industri misalkan semen atau nikel, itu prosesnya juga kan tidak banyak berubah lah. Seperti itu. Analisanya juga tidak banyak berubah. Yang jelas satu tadi, kita baca prosedur dulu. Kalau misalkan sudah masuk satu industri ya, sebelum kita pegang alat itu ya kita belajar dulu alatnya apa sih, ICP. Oke, ICP itu untuk analisa apa sih? Kemudian prosedurnya untuk ini apa? Sampelnya diapain dulu sebelum dianalisa. Nah, itu ya
yang jelas ya tahu belajar dan membaca yang kiat-kiat paling utama itu gitu. Dan nanti misalkan jadi di magang itu jangan sampai magang itu kita hanya ibaratnya assignment-nya itu textbook lah. Harus yang praktek beneran di lapangan atau di lab gitu loh. Gitu. Biasanya kalau kayak tempat saya sekarang ini kalau ada yang magang S1 maupun S2 itu pasti pertama saya ajak ke lapangan. Saya ajak ke lapangan muter ini loh, industrinya seperti ini, prosesnya seperti ini, supaya tidak hanya membayang-bayang gitu. Kalau hanya membayangkan kan textbook membaca, oh seperti ini, kayak tadi gambar kilang itu seperti ini. Coba dilihat di lapangan. Meskipun agak beda, apalagi kalau sekarang teknologi ada YouTube atau apa bisa lihat, oh prosesnya seperti itu, paling nggak kebayang dan akan lebih kebayang kalau pas di lapangan. Seperti itu sih. Nah, yang menarik juga dulu waktu tugas akhir bidangnya apa ya? Saya lupa. KF apa analitik ya? Kalau saya dulu polimer. Oh, polimer ya. Nah, Ya. kan juga ini ya, kan mahasiswa nanti pas tugas akhir itu sudah punya preferensi tertentu ya. Misalnya kayak saya gitu kan lebih senang meneliti di bidang kimia organik. Nah, dulu kan Pak Imron ini polimer gitu ya. Tetapi pada saat lulus, nah ternyata kan dihadapkan ke dunia yang memang berbeda dengan interest waktu di tugas akhir gitu ya. Nah, kadang mungkin ini juga buat masukan juga nih buat mahasiswa ya. Kadang kan interest kita waktu tugas akhir itu mungkin agak berbeda dengan pada saat kita sudah lulus gitu. Jadi saya misalnya atau Pak Imron tidak menjadi sarjana kimia fisik atau sarjana kimia organik, tapi sarjana kimia gitu. Nah, kadang ini juga harusnya jadi masukan juga sih buat mahasiswa untuk tetap menguasai beberapa advance instrumen ya, nggak cuma yang terkait dengan bidang tugas akhir kita. Betul. Ya, karena kita yang harus menyesuaikan, karena kita yang membutuhkan pekerjaan, ibaratnya kan seperti itu ya. Kecuali mau jadi entrepreneur sendiri kan langsung kan bisa. Iya, iya betul. Oke, sudah 1,5 jam ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sampai 100 menit nih, Pak Imron. Ya. 10 menit lagi ya. Oke, ada lagi? Masih pada memantau kan ini? Iya. Teman-teman. Belum pada ngantuk kan? Belum. Ya. Ini kalau kalau yang sekarang di UNJ ini sama ya kayak tadi nanti pas sudah skripsinya ada yang kimia organik, anorganik, ada fisika ya, kimia fisika ya. Kimia fisik, biokim, tapi sekarang kan sudah multidisiplin ya. Kadang tidak pure lagi kimia fisik atau kimia organik gitu. Sekarang kan kayak ada kimia material itu bisa gabungan kimia organik, kimia fisik gitu. Jadi sudah mulai ke multidisiplin sih. Nggak terlalu spesifik misalnya kayak dulu kita bidangnya kimia polimer, kimia analitik. Ya tadi terutama karena aplikasi nanti begitu kita masukin dunia kerja itu akan sangat berbeda. Tidak bisa kita misalkan tadi seperti disebutkan kita maunya pinginnya yang organik ah. Begitu maunya organik masuknya ke pabrik semen. Organiknya di mana pabrik semen? Ya kan? Akhirnya kita diharapkan berarti saya kemarin pelajaran mata kuliah apa yang bisa digunakan di industri yang saya hadapi sekarang gitu loh. Karena tadi kalau fleksibel dan mau belajar intinya mau belajar hal baru itu sangat menarik kok. Apalagi misalkan kita sarjana kimia itu tadi develop gitu loh, mendevelop sesuatu hal yang baru. Misalkan ada kan alat juga semakin tiap tahun kan teknologi berganti ya. X-ray yang dulu dengan X-ray yang sekarang kan beda. Nah, biasanya sarjana kimia itu tadi begitu kita mau beli alat, sebelum beli itu kita harus tahu dulu alat apa yang kita butuhkan itu. Seperti apa spesifikasi alatnya. Nanti kita hubungi vendornya siapa, baru nanti kita cek kalau beli alat itu yang jelas after sales-nya, service-nya atau itunya harus bisa. Kemudian yang kedua metodenya. Itu tugasnya teman-teman yang dari lab ini, dari kimia ini
metode analisa. Karena orang penjual itu biasanya jual alat ya ini alatnya bisa digunakan untuk analisa A, B, C, D, tapi metodenya kita harus tetapkan sendiri. Kita harus cari sendiri metodenya, harus ditimbang sekian, dilarutkan begini, kemudian nanti bikin kurva kalibrasinya seperti apa, sampai membuat prosedurnya, baru nanti hasil analisanya seperti apa. Karena kalau tahapan itu misalkan kayak kalibrasinya tidak sesuai, QA/QC di alatnya ya tidak sesuai, ya hasil tidak akan akurat. Sama tadi jangan hanya fokus ke analisa alat ya, lab. Tapi tadi penyiapan sampel. Karena penyiapan sampel itu ibaratnya kalau garbage in, garbage out ya. Kalau yang kita ambil sampelnya salah, ya pasti pernah dulu pengalaman juga namanya limbah kan. Limbah kan biasanya campuran ya, campur aduk gitu. Dan itu yang paling merepotkan itu kalau kayak limbah itu bentuknya cair dalam drum, itu kita harus cek itu satu-satu drum itu isinya apa. Karena kita tahu ya kalau di dalam drum itu ada air, ada minyak, pasti kan beda. Gimana kalau kita dapat tadi di lapangan satu gundukan yang padat atau cairan dalam drum, supaya kita dapat sampel yang representatif bisa mewakili sekian ratus drum misalkan ya. Itu kemudian cara ngambil sampel itu di drum atau di gundukan itu pakai alat apa, berapa banyak, itu harus dipikirkan oleh teman-teman kimia. Jadi jangan sampai nanti begitu mengeluarkan angka, saya nggak mau tahu, pokoknya saya dapat sampelnya ini satu kantong begini, kemudian angkanya 10. Ternyata angka itu salah, nggak sesuai dengan di lapangan misalkan. Itu nggak bisa lepas tangan, saya dapatnya ini tanggung jawab saya hanya dari menganalisa sampel. Karena biasanya tadi di lab itu pasti kalau yang angkanya salah, itu pasti yang disalahin itu lab. Bukan bilang, oh itu samplingnya yang salah, cara ngambil sampling yang salah. Itu tidak seperti itu. Misalkan kayak tadi cairan di drum itu, akhirnya kita ngambil, misalkan kita bikin alat sendiri bikin alat itu akhirnya kayak pipa ya, kayak pipa paralon apalah seperti itu. Tapi yang pipanya itu yang bening, yang bening, supaya begitu nanti pipa itu dimasukkan ke drum dari atas sampai ke bawah, kemudian nanti atas ditutup kan nanti ke bawah tuh yang cairan di dalamnya itu. Nah dari situ kan nanti akan kelihatan, oh ternyata di situ ada lapisan minyak, ada lapisan airnya seperti itu kan. Nah seperti itu juga harus dipikirkan teman-teman di situ. Baru dari air dan minyak itu berarti kita dianalisa apanya nih supaya bisa dipakai untuk bahan bakar atau tidak. Contohnya seperti itu. Jadi jangan hanya terfokus sama menganalisa sampel dengan instrumen udah selesai gitu. Tapi dari hulunya juga harus dipikirkan, saya mau ngambil sampel di satu belt conveyor. Belt conveyornya jalan. Dia isinya apa? Terus alat sampling apa nih yang saya bisa pakai untuk mengambil material di ban berjalan seperti ini. Itu juga harus dipikirkan teman-teman gitu. Nanti kalau di industri itu bisa seperti itu gitu. Jadi setengah engineer juga gitu. Karena nanti misalkan ya, kalau teman-teman hanya fokus di lab menjadi menganalisis lab, itu tugasnya analis. Itu analis yang kayak itu mereka lebih jago itu. Lebih akurat itu teman-teman analis kimia ya. Itu mereka jago itu. Tapi kalau S1-nya itu kan tidak dititik beratkan kan nggak di situ kan Bu Vera ya, bukan di situnya kan. Nah itu makanya itu tugas teman-teman dari analis kimia gitu, SMA analis lah ya, atau D3 analis. Malah SMA analis tuh yang paling jago-jago kalau yang untuk analisa lab. Tapi tadi kita berperannya tadi di setup alatnya, setup prosedurnya, setup cara ngambil sampelnya, baru nanti monitor semuanya yang sudah jalan itu. Seperti itu. Kalau menganalisa itu tugasnya teman-teman di analis kimia. Seperti itu ya. Yang bisa jadi ininya bisa dipelajarinya lah, diingatnya seperti itu. Mungkin hal yang nggak disadari, kegiatan kita di praktikum itu
bakalan ada yang sering dilakukan ya, kayak tadi kan membuat larutan standar, membuat kurva kalibrasi gitu ya. Jadi itu yang memang harus dikuasai mahasiswa seperti itu ya. Tapi yang menarik juga di antara teman-teman kita ya, itu ada juga yang berkarir bukan di bidang kimia ya. Ada yang jadi bankir, terus ada yang entrepreneur gitu. Jadi mungkin ya Salah jurusan jangan. iya, nggak salah jurusan juga karena di bank juga masih tetap butuh orang kimia ya sebetulnya. Betul. Ya karena perjalanan hidup itu pasti akan merubah gitu ya. Yang tadinya Pak Imron awal karirnya dari sales instrumen gitu kan, tiba-tiba terus balik lagi gitu kan ke bidang di lab gitu ya, kerjanya seperti itu. Ya tidak menutup kemungkinan sih seperti itu ya. Kalau kayak saya sekarang malah ke bidang lingkungan tadi lebih baik. Ya. Tapi lingkungan juga sangat erat dengan kimia, dengan lab juga karena tadi ada monitoring ya, namanya monitoring bulanan, monitoring dampak lingkungan itu dimonitor, itu dikirim ke lab kimia, lab lingkungan yang terakreditasi. Nah pas kita terima hasil kan analisis udara misalkan, udara ambien analisis gitu, kita akan lihat kok ini angkanya begini ya, kenapa bisa tinggi begini nih kandungan ininya di mana. Nah, kalau kita pernah jadi orang kimia kan paham gitu paling kan ilmunya masih dipakai itu. Sering diskusi sama teman-teman lab juga. Nyambung jadinya. Terus juga kalau di UNJ kan nggak ada teknik kimia ya. Kalau di TP kan ada teknik kimia dulu. Gimana rasanya agak pressure juga ya kita sebagai anak kimia gitu. Seperti kayak, oh beda banget ya sama teknik kimia. Tapi pada saat di pekerjaan itu ada perbedaannya nggak tuh? Yang teknik kimia sama kimia? Perbedaannya Kalau di tadi Holcim, terutama kayak di SBI ya ataupun dulu di Info itu di Vale ya sekarang. Itu kalau teman-teman teknik kimia biasanya dia proses engineer kan. Proses engineer itu dia memantau proses yang di lapangan. Sementara kita yang di skala lab-nya lah seperti itu. Nah, misalkan kayak kita harus bisa komunikasi dan diskusi ataupun berdebat dengan yang teknik kimia tadi. Kayak di sini di proses engineer. Misalkan kayak semen itu hasil produksinya kualitasnya seperti ini. Nah, kita harus bisa menjelaskan itu pas anak teknik kimia yang di proses itu bilang, saya kan udah ngikutin dengan feed rate atau sekian, kenapa kok hasil semennya kualitas seperti ini? Tidak matang lah ibaratnya misalkan. Pembakarannya kurang, apakah batu baranya kualitasnya yang turun atau gimana? Cek hasil labnya seperti itu. Nah, itu yang perbedaannya sebenarnya tadi skalanya. Kalau mereka itu teknik kimia itu skalanya di skala industri, skala besar, kita skalanya di di skala lab. Kayak tadi misalkan kalau di tempat saya yang lab bahan bakar alternatif tadi, kita tuh bisa membuat campuran limbah-limbah tadi menjadi bahan bakar yang diinginkan dengan spesifikasi sekian itu harus skala lab dulu. Karena namanya limbah ya, bisa jadi misalkan ternyata limbah itu kalau dicampur dia jadi polimer. Ya kan, kalau kita mencampurnya di gelas kimia kan udah ketahuan dulu di situ kok. Ini nggak bisa dicampur nih. Karena dia menimbulkan suhu yang tinggi atau menimbulkan asap atau menjadi polimer. Nah, itu di skala lab. Baru nanti kita berhasil kita kontak sama yang di lapangan. Bahan A, B, C ini bisa dicampur ya, tapi jangan dengan yang ini. Nanti kalau ini bisa menimbulkan panas yang sangat tinggi. Nah, dia akan mengambil dari hasil kita seperti itu. Dan sebenarnya mereka juga percaya dengan misalnya ini bisa dipakai nih, ini nggak bisa, itu juga akan nurut kok dari teman-teman teknik kimia. Dan nanti pas di industri juga nggak usah takut bersaing dengan yang dari teknik tadi sebenarnya. Justru sharing aja nih teman-teman ini yang kebetulan bukan teknik ya. Saya S2-nya ya teknik lingkungan. Sebenarnya kalau yang anak-anak sampai sekarang sih kayak anak saya kemarin juga mengambil teknik gitu ya. Tapi begitu di industri, yang namanya teknik itu dia ke lapangan. Di lapangan tahu sendiri, kalau industrinya kayak dulu di industri nikel, itu kalau ke lapangan effortnya mantap lah, luar biasa. Di industri semen juga effortnya itu lumayan.
akhirnya apa? Banyak teman-teman yang teknik tadi, meskipun awalnya karirnya di teknik, begitu udah di tengah-tengah, dia banting setir. Karena mencari tadi kenyamanan. Saya di lapangan terus gini capek ngurusin pabrik. Ngurusin pabrik itu 24 jam. Lebaran masuk. Malam-malam ditelepon, apalagi yang jurusan elektro mesin gitu, itu malam-malam pabriknya mati, ditelepon. Kalau perlu harus datang pabrik supaya pabriknya jalan. Nah, beda dengan yang di kantoran itu malah kayak saya sekarang di teknik lingkungan, ya nggak 24 jam gitu. Masih bisa banyak libur. Seperti itu di lab juga shift kan, kalau lab kan shift. Jadi tadi beda, jadi jangan terlalu minder atau ini, meskipun di kimia dengan teknik kimia, karena nanti pas begitu di dunia kerja banyak kok yang banding setir dari teknik itu. Iya, iya. Dulu kan kita selalu itu ya, wah anak kimia nih gitu kan, kayaknya kurang gimana gitu sama Keren anak ya, teknik kurang ya. Tapi setelah kenyataannya kita ternyata, oh ternyata kalau anak kimia tuh lebih enak malah di lab iya, gitu kan. di dunia Kalau yang kerjanya nanti. iya kalau teknik kimia malah di pabriknya yang ya terutama untuk wanita ya agak sedikit tantangan gitu ya pada saat kerja. Bukan tantangan lagi, itu effortnya lumayan. Kadang kita sendiri kadang lihat, Betul, kasihan ini anak saya di iya. pabrik begini yang berdebu, kotor, panas dan lain-lain itu. Iya, Kacau lah tantangannya lebih, nanti. iya, iya betul-betul. Baik, sudah jam 21.12 nih, sudah malam juga. Terima kasih banyak nih Pak Imron, yang juga mungkin tadi seharian sudah kerja juga ya, tapi masih Ya, mau menyisihkan waktunya membagi ilmu buat mahasiswa kimia. Mungkin kita bisa nanti Oktober kali ya, pas pertemuan terakhir, Pak Imron bisa datang ke kampus ya, untuk yang kedua kalinya sih di Kimia UNJ. Baik, untuk mahasiswa, mungkin nanti pertemuan berikutnya karena sudah lebih kenal akan lebih banyak lagi diskusi ya, tanya tidak hanya satu arah dari Pak Imron nanti ya. Oke kita, bentar, buat dokumentasi. Ica mana Ica? Ya, Bu. Ya, dokumentasi ya di foto bersama dulu. Ya, baik, Bu. Mungkin teman-teman bisa on cam ya. Baik. 3, 2, 1. Tahan. 3, 2, 1. Sudah, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.